semuanya, hai apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita general lagi. Kita cek energi dia saat ini kepadamu seperti apa ya teman-teman. Ini daily vlog, oke? Jadi setiap hari pasti ada pertanyaan ini. Perasaan dia saat ini kepadamu. Kan? Selalu gitu ya. Lagi ruwet aja. Dalam sikap yang tenang itu menyimpan kerewetan. Bagaimana perasaan dia saat ini kepada kamu ya? Oke, gimana perasaan dia saat ini ke kamu ya? Mungkin sekarang ya, dalam jalannya hari ini, saat ini, dia lagi suka, lagi sayang ya, sama kamu gitu. Perasaan dia emang lagi banyak pikiran juga. Di dalam hatinya ada kamu terus gitu ya. Di benaknya dia itu yang terlintas tuh ke kamu melulu gitu ya. Dia kangen banget sama kamu gitu, dia kangen banget. Tapi susah ya buat kamu berhubungan komunikasi sama dia, susah saat ini karena memang dia sedang dekat dengan seseorang ya. Ada orang baru yang saat ini sedang dekat dengan dia gitu. Jadi dia pelin-pelan nih teman-teman ya. Dia mau sama orang baru tapi dia nggak bisa ngelupain kamu. Perasaannya masih kencang banget sama kamu gitu. Ruwet ya pikirannya saat ini karena orang yang sekarang deket sama dia atau yang mungkin baru mau dia sukain ini tidak seperti, perasaannya tidak kenceng seperti sama ke kamu ya. Jadi energi cintanya dia terhadap orang yang baru ini tidak seperti rasa cintanya ke kamu besarnya ya. Dia kangen banget sama kamu, suka menghayal tentang pertemuan ya, dimana dia ingin tutup selambu sama kamu. Orang baru ini memang hadir atau datang tidak sengaja ya, mungkin dia merasa cocok dengan orang tersebut, orang baru ini gitu. Tapi sejauh ini semenjak jalan dan dekat dengan orang baru, dia merasakan ada ketidaknyamanan ya di dalam perasaannya gitu. Dia merasakan tetap perasaannya dan pikirannya selalu tertuju sama kamu. Dia selalu mengkhawatirkan kamu, apakah kamu juga melakukan hal yang sama seperti dia gitu ya, sedang dekat dengan seseorang juga di belakang dia gitu. Jadi dia masih menganggap kamu kekasihnya, tapi dia berkhianat gitu ya, sedang menduakan kamu gitu. Karena mungkin sekarang kamu sama dia jaraknya sudah jauh ya, sudah maksudnya dalam jarak bukan karena satu kota atau negara ya teman-teman ya, tapi juga dalam komunikasi sudah jaraknya sudah jauh, jarang berkomunikasi, jarang saling sharing permasalahan, saling ngobrol tentang kehidupan tuh sudah tidak lagi dan tidak pernah ada di hubungan kalian ya, di hubungan kamu sama dia gitu.
semenjak orang baru ini sih kayaknya dia mulai banyak berubah sama kamu dan banyak masalah yang dihadapi antara kamu sama dia ya sebelumnya yang membuat permasalahannya semakin runcing dan akhirnya semenjak tidak berkomunikasi sama kamu dia dekat dengan seseorang ini dan dia mulai merasa nyaman gitu, mulai deket tapi tidak senyaman dekat dengan kamu gitu. Jadi dia masih tetap ya kamu nomor satu di hati dia gitu. Ya meskipun dia sebenarnya pingin kembali sama kamu tapi nggak bisa ya karena dia sudah menjalin hubungan ya sama orang baru ini. Dia nggak mau ngecewain orang baru ini, makanya dia berusaha untuk melupakan kamu gitu ya, untuk tidak terfokus sama kamu, tapi lagi-lagi dia tidak bisa melupakan kamu, tidak bisa menghindari perasaannya dia ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ganjil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 18 ya. Oke, rasanya untuk jadi satu antara kamu sama dia juga tidak mungkin ya, ada kesempatan untuk bisa menyatu itu nggak mungkin kayaknya. Halangannya banyak di sini ya, terutama di dia sih sebenarnya karena dia pelin-pelan orangnya teman-teman ya. Dia pelin-pelan, dia tidak bisa memutuskan yang mana yang terbaik di dalam hidupnya gitu. Dia mau kamu juga tapi dia juga mau orang baru juga. Tapi, di sini mungkin dengan orang baru ini karena orang baru ini, ada sedikit itu ya support ke dia ya, jadi dia belum bisa memutuskan atau meninggalkan si orang baru tersebut gitu, karena dia banyak memberikan bantuan atau, support gitu ya selama ini. Mungkin ada support tentang keuangan juga sih ya, mungkin dia ada 6 saham gitu dalam usaha atau, pekerjaan yang sedang dia, apa namanya teman-teman, yang dia dirikan gitu ya. Jadi punya usaha, di mana usahanya ini ada modal dari si orang baru tersebut. Jadi mungkin dia tidak bisa menghindar atau meninggalkan orang tersebut ya. Jadi masih terus masih terus bersama dia ya gitu. Tapi emang dia nggak bisa lupain kamu, nggak bisa keluar pikirannya untuk sehari atau sedetik saja melupakan kamu, nggak bisa. Karena mungkin di sini aku melihat juga ya, kamu tipe orang yang penyayang, romantis gitu ya, dan juga sangat cerewet gitu ya. Jadi sebenarnya dia sayang banget sama kamu. Tapi kenapa harus terjadi hal seperti ini? Kalian bisa berpisah, tidak saling berkomunikasi. Sebabnya adalah mungkin di dia ya, teman-teman ya, di dianya mungkin sudah banyak apa namanya, tidak ikar-ikar janji ya, tidak banyak menepati janji, dia banyak berjumpa dengan lawan jenis yang mudah banget orang buat, apa ya, menjalin hubungan dengan orang baru gitu ya. Itu yang kamu khawatirkan selama ini tuh bener-bener kenyataan gitu ya, bahwasannya, dia seperti itu gitu ya. Dia sedang dekat dengan seseorang ini yang emang masih baru banget sih, belum lama ya, belum ada dari 1 bulan ini mungkin belum. Ya, dia mungkin deket banget juga belum gitu, tapi, sudah saling membantu dalam urusan usaha ya, dalam urusan bisnis dia udah membantu gitu, sudah jalannya sudah segitu deket deket dalam hal bisnis tapi tidak dalam body atau fisik ya teman-teman ya. Karena dia masih belum bisa nyaman 100%. Dia juga di sini bingung untuk ngejalanin hubungan ini karena si orang baru ini ada ketidaksamaan dalam pemikiran dan juga keinginan dia ya. Jadi ada banyak hal yang tidak cocok, yang tidak sama, yang tidak sekeinginan dia ini si doi ini. Jadi dia rada-rada kayak jalannya apa ya teman-teman, kalau orang yang nggak terlalu disuka itu nggak males gitu ya kayak gitu. Jadi dia juga kepada orang baru itu juga komunikasinya nggak terlalu lancar, nggak juga banyak apa namanya, banyak keromantisan dalam hubungan mereka ya, karena di situ dia tidak dapat, feel-nya bahwasannya, orang yang mampu membuat dia apa ya, membuat dia sampai bergairah itu adalah kamu gitu ya. Cuman di sini pernah ngerasain pertengkaran sama kamu atau pernah berdebat sesuatu ya, karena egonya dia keras juga ya, yang nggak mau kalah, akhirnya memang kalian berdua tidak bisa berjumpa lagi ya. Di sini kamu juga
Mungkin kamu mau memaafkan dia, masih mau ngobrol sama dia, tapi untuk ketemu lagi kamu juga pikir-pikir ya, karena kamu nggak mau disakitin untuk yang kesekian kali, atau bukan karena kamu membenci dia, tapi kamu ingin menjaga diri kamu yang sekarang mungkin sudah move on gitu ya, sudah beneran bisa ngelupain doi gitu. Tiba-tiba doi masih kangen sama kamu, masih punya perasaan sama kamu ya. Mungkin dia dalam waktu dekat ini juga ngechat atau telepon kamu ya, atau cuma sekedar chat doang, tapi kamu nanggapinya tetap baik, walaupun walaupun aku lihat ya, kamu masih menganggap dia pacarmu dan dia juga masih menganggap kamu pacarmu, dan kamu tahu dia sudah ada yang baru, tapi kamu tidak begitu panas hati ya, tidak begitu ruwet dengan permasalahan kamu, soalnya kamu sudah ikhlas gitu ya, sudah tidak ingin lagi mendebat atau apa namanya, mengurusi dia gitu ya, mengurusi dia ya, dan ingin tahu lebih lanjut tentang dia dengan orang baru, kamu sudah tidak peduli, tapi hubungan kamu sama dia tetap baik ya, seperti itu. Mungkin sifat kamu memang orangnya, itu ya, tidak peduli gitu ya, apa yang pernah dia perbuat sama kamu, kamu mungkin, di awal sakit ya, sakit, berat, tapi lama-kelamaan kamu memaafkan. Mungkin di sini kamu pemenangnya sih kalau aku bilang ya, karena dia nggak bisa ngelupain kamu, dia nggak bisa lepas dari kamu, walaupun dia sekarang sedang dekat dengan orang baru, tapi kamu di hatinya tetap jadi nomor satu gitu ya teman-teman ya. Oke. Ya, bagaimana kalau laki-laki tidak setia, kita tidak boleh memberikan kesempatan terlalu lama ya. Jadi berteman saja gitu. Dekat lagi tapi hanya untuk berteman, tidak untuk memadu kasih kembali ya. Banyak loh teman-teman yang seperti ini yang berbaik hati, bukan karena ingin membalas ya, tapi dengan cara seperti ini luka hati itu jadi sembuh gitu ya. Bukan dengan mendendam, justru malah akan sulit untuk move on. Cobain deh teman-teman yang sekarang punya sifat keras ya, sifat yang keras banget, yang nggak bisa mengampuni dosa-dosanya, jadinya agak sulit buat sembuh. Oke, untuk zodiak di sini ada zodiak Libra, Aquarius, oke, ada Scorpio, Cancer, oke, Libra lagi ya. Oke, Libra nggak usah deh, udah. Leo, energi Leo dan Libra kuat banget. Taurus, ya, Gemini, ada Leo lagi, dan di sini ada Capricorn ya teman-teman. Ada 8 zodiak yang sudah saya bacakan ya. Untuk teman-temanku semua ya, kalau kita memang berada dalam situasi yang menyakitkan gitu ya, tiba-tiba kita tahu orang yang kita sayangi sudah mendua. Awalnya memang sakit banget ya, tapi daripada kamu terus-terusan mencari tahu dan kepo, pada akhirnya kamu malah sakit ya, perih dadanya itu perih gitu. Jadi kamu nggak punya semangat untuk bisa melanjutkan kehidupan yang jauh lebih baik gitu ya. Akhirnya kamu memaafkan dan kamu tahu dia sudah mempunyai orang baru, tapi dengan begitu kamu cuman memperbaiki sedikit amarah kamu, mental kamu kepada dia, dia mulai melemah ya. Akhirnya dia mulai sering mendengarkan apa kata kamu, dan pasti kamu menang lah ya. Gitu, pasti kamu menang dibandingin orang baru. Aku yakin banget karena di sini kartunya memang seperti itu ya. Dia masih teringat sama kamu walaupun dia dekat dengan orang baru, tapi kamu tidak tergantikan ya. Tidak ada yang sikapnya atau kenyamanannya bisa menyamai kamu. Itu dia belum tentu ya teman-teman, dengan orang baru ini dia merasa nyaman. Mungkin butuh proses, atau bisa jadi aku lihat sih ada kemungkinan untuk berlanjut dengan orang ini, tapi nanti kayaknya bakal ditinggal dengan orang barunya. Jadi bukan si doi yang ninggalin, tapi si orang barunya, karena ngerasa nggak nyaman dengan sikap dia ya. Nanti jadi si orang baru ini yang akan meninggalkan dia. Jadi gitu ya karmanya. Jadi kalian tinggal duduk manis aja, tidak perlu membalas gitu ya. Nanti ada karma, ntar berjalan, dia merasakan hal yang sama pahit dan sakit ya di saat kamu sedang mencintai dia dalam-dalam, lalu dia pergi menghilang. Nanti dia akan merasakan hal yang sama dan kamu menyaksikan itu, dan kamu akan menjadi teman dekat untuk dicurhatinya. Oh tidak, saat itu kamu sedang dalam keadaan sibuk. Teman-teman, jangan sampai kalian terperosok jatuh lagi ya ke lubang yang sama. Tetap jaga mental, jaga kesehatan ya, supaya tetap menang gitu.
Jangan sampai kalah untuk yang kedua kali ya. Pasangan yang lain lebih banyak lagi yang lebih baik dari dia ya. Jangan khawatir kalau memang dia sudah berkhianat sekali, nanti ke depannya akan terus mencoba seperti itu dan itu akan melukai hati kamu ya. Lebih baik kamu lepaskan, kamu sudah sembuh, kamu sehat gitu. Kamu bergembira, biarkan dia nanti dengan karmanya dan kamu dengan kebahagiaan kamu yang sedikit demi sedikit akan kamu raih. Jadi kamu tidak perlu lagi membalas cinta dia. Ya, kalau buat komunikasi oke, dalam hal apapun tidak masalah, tapi jangan kembali ya teman-teman ya. Kebanyakan pasti akan ada yang kembali seperti itu ya, tapi aku pastikan di sini untuk, urusan kembali, aku melihatnya kemungkinan ya kamu pasti menolak untuk kembali ke dia gitu ya. Karena kamu sudah tahu dan itu rasanya sakit banget kan, kamu tahu dia sudah punya orang lain, walaupun dia tidak bisa melupakan kamu, tapi sedikit ya seperti kataku bilang kamu boleh mendekat lagi, oke kamu boleh permainkan dia, mungkin kamu butuh satu ciuman, lalu dia kamu tinggalkan kembali, biarkan dia dengan karmanya gitu, biarkan dia terperosok ke dalam kesakitan untuk yang kesekian kalinya oleh orang lain, tapi bukan dari kamu ya. Jadi sebelum kamu pergi meninggalkan dia jauh-jauh, kamu sedikit meninggalkan kenang-kenangan supaya dia kangen sama kamu. Bukan karena benci ya, tapi kangen atau rindu gitu ya, biar kamu jadi menang gitu. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak untuk waktunya dan bye-bye, sampai ketemu lagi.